siklus hidrologi atau siklus air. Ya, jadi ulangi ya. Materi kita di sini adalah siklus air atau siklus hidrologi. Ya. Nah, sekarang apa saja yang kita pelajarin malam ini? Perhatikan, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang apa itu siklus hidrologi atau siklus air. Yang kedua, ya, cara menjaga kualitas air. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kualitas air. Dan terakhir, Ibu tutup dengan kuisis jumlahnya 10. Jadi 40 menit ke depan selesai, kalian bisa langsung mengerjakan soal kuisisnya. Ya, nanti langsung linknya kalian klik aja di situ. Jadi tidak bisa tidak pakai kode, nggak apa-apa ya. Nah, Ibu mulai dulu dari yang pertama, yaitu siklus hidrologi atau siklus air. Ya, siklus air di sini ya atau hidrologi itu adalah siklus air yang berasal dari laut, kemudian menuju atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi, setelah itu kembali ke laut, dan begitu seterusnya. Jadi, kalau kita katakan mengapa air itu tidak kunjung habis meskipun kita gunakan sehari-hari, ya, karena air selalu ada di bumi dan itu mengalami siklus atau daur. Nah, jadi dari laut ke atmosfer, kembali lagi ke bumi, lagi kembali ke laut, seperti itu prosesnya. Jadi muter terus, tidak ada hentinya. Nah, siklus air di sini terjadi melalui beberapa tahapan proses. Ya, yang pertama melalui evaporasi atau nama lainnya adalah penguapan, kondensasi, presipitasi, ya, perkolasi, transpirasi, limpasan, dan penyimpanan. Jadi ini adalah, jadi silakan kalian bisa ditulis kalau ditanya apa saja siklus air ya. Siklus air di sini tahap-tahapannya ya, tahapan prosesnya itu mulai dari evaporasi, jadi itu berurutan dari evaporasi, kemudian kondensasi, presipitasi, perkolasi, transpirasi, limpasan, ya, dan penyimpanan. Nah, ini dia prosesnya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita jadikan gambar, dia siklus air seperti ini. Dari air laut, ya, dia mengalami evaporasi. Evaporasi ini penguapan, karena penguapan di sini adanya sinar matahari, ya. Kemudian menjadi awan, ya. Awan kemudian, ya, jadi, ya. Kemudian dia karena ada angin dan proses udara yang lainnya, di sini terbentuk hujan dan ataupun salju, kemudian turun menjadi titik hujan, diserap oleh tumbuhan, masuk ke dalam, ya, sungai, masuk dalam air tanah, kembali lagi ke air laut. Jadi ini prosesnya terus-terusan, ini yang dinamakan dengan siklus air. Nah, sekarang kita akan bahas pertama evaporasi. Evaporasi atau biasa disebut dengan penguapan. Di sini terjadi ketika air berubah bentuknya dari cair menjadi gas. Jadi menguap itu adalah cair menjadi gas. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi dari penguapan? Ya, di sini adalah yang pertama adalah
matahari ya, radiasi matahari. Yang kedua suhu udara, tekanan angin, tekanan uap, dan tekanan atmosfer. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari penguapan itu adalah matahari, suhu udara, tekanan angin, tekanan uap, dan tekanan atmosfer. Nah, penguapan ini dapat terjadi di banyak tempat. Contohnya ya, seperti pada tetesan hujan, air laut, dan danau. Penguapan ini juga bisa terjadi pada air yang menetap, seperti air vegetasi tanaman, air tanah, air yang ada di batu, dan salju. Ya, jadi ini dari evaporasi. Dari evaporasi, Ibu masuk tahapan yang kedua, yaitu kondensasi. Kondensasi di sini adalah proses ketika air dalam bentuk gas atau uap air berubah kembali menjadi air. Ya. Jadi yang pertama dalam bentuk gas, dia berubah kembali menjadi air. Contohnya di sini uap air yang berubah menjadi kabut, embun, atau awan. Proses yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi di sini adalah proses ya awan yang tadi, gumpalan awan yang tadi itu turun ya. Jadi turun menjadi air hujan. Jadi presipitasi di sini adalah proses ketika air hujan ya, air jatuh dari atmosfer ke tanah. Nah, air yang jatuh inilah yang disebut dengan hujan. Ada dua ya, di sini ada dua subproses yang menyebabkan awan melepaskan hujan. Yang pertama itu adalah proses peleburan dan yang kedua adalah proses es kristal. Jadi pada presipitasi di sini ada dua subproses yang menyebabkan air hujan. Yang pertama itu adalah peleburan dan yang kedua itu adalah proses es kristal. Tahap berikutnya ya, perhatikan, adalah perkolasi. Perkolasi di sini adalah proses ketika air meresap ke dalam tanah. Nah, air yang meresap sampai pada kedalaman tertentu atau mencapai air tanah ya. Di sini biasa disebut dengan groundwater. Itu perkolasi. Transpirasi sendiri ya. Transpirasi adalah proses penguapan air yang terkandung dari tubuh tumbuhan dan terjadinya transpirasi ini pada siang hari. Tahapan berikutnya adalah limpasan. Aliran air di atas permukaan tanah ya, melalui sungai atau parit sampai ke laut. Jadi kembali lagi ke laut. Jadi faktor limpasan ini bisa mencakup limpasan permukaan dan limpasan saluran. Jadi pada limpasan ini ada dua ya faktornya, yaitu limpasan permukaan dan limpasan saluran. Tahapan yang terakhir ya adalah penyimpanan. Penyimpanan inilah air yang tersimpan di dalam bumi. Ada 3 lokasi. Jadi ada 3 lokasi penyimpanan air yang terjadi di bumi, yaitu ya ada air di atmosfer, air di permukaan bumi,
dan air di dalam tanah. Jadi Ibu ulangi ya. 3 lokasi penyimpanan air. Yang pertama, air di atmosfer, air di permukaan bumi, dan air di dalam tanah. Jadi penyimpanan air ini ada 3 ya. Yang terjadi di bumi, di atmosfer, di permukaan bumi, dan di dalam tanah. Ini ya, itu tadi proses-proses tahapan dalam siklus air ya. Nah, sekarang Ibu tanya sekarang ya. Menurut kalian salah satu tahap dari siklus hidrologi tadi itu adalah ya proses yang terjadi ketika air jatuh dari atmosfer ke tanah atau biasa yang disebut hujan itu disebut apa? Ya, Ibu ulangi ya. Tolong silakan jawabannya kirim ke chat pribadi Ibu ya. Jadi Ibu ulangi, salah satu hidrologi air di mana artinya itu adalah proses yang terjadi ketika air jatuh dari atmosfer ke tanah atau yang biasa disebut hujan itu disebut apa? Ya. Sudah ada Ica, ada Kesya. Ada Ratna. Ayo, Gung Krisna mau ngetik apa itu? Kok mengetik titik-titik itu? Ya, baru Ica, Ratna, Kesya. Ayo dong, yang lain mana dong? Ya, ada Chandra. Ada Regina. Pertanyaan apa? Bu, pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya, salah satu siklus hidrologi itu yang artinya proses yang terjadi ketika air jatuh dari atmosfer ke tanah atau biasa disebut juga disebut hujan, itu adalah proses yang mana? Oke, Cynthia, ada Anela, ada Ananda. Ayo. Ya, aku sih evaporasi. Ayo. Ini evaporasi soalnya penguapan air pada permukaan cair ini lanjutannya. Nah, ini Ya, disebut apa? Saya perlu jawaban satu lagi. Evaporasi. Jangan sih evaporasi, ayo. Pasti ya. Oke, disebut apa? Sudah ada Kesya, ada Ica. Satu lagi jawaban Ibu, ayo. Oke, Agung sudah jawab. Ya, jawabannya adalah presipitasi. Oke. Ya. Jadi itu jawabannya ya. Jadi tolong catatannya jangan dibuang. Oke, enggak salah. Tolong disimpan. Nah, sekarang Ibu masuk ke 3 macam siklus hidrologi. Di sini ada 3 ya. Yaitu siklus pendek. Ya. Jadi ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. 3 macam siklus hidrologi. Pendek, sedang, panjang. Ya. Di sini siklus pendek ya. Terjadinya penguapan air laut ya menjadi gas atau uap yang disebabkan oleh sinar panas matahari. Kemudian terkondensasi di sini menjadi awan, akhirnya hujan ya dan ke laut. Jadi
pendek sekali dia, ya. Nah, sedangkan siklus sedang di sini, siklus sedang ini mirip dengan siklus pendek. Perbedaannya, ya, perbedaannya di sini antara siklus pendek dan siklus sedang, jadi tolong kalian harus tahu adalah pada uap yang terbentuk di sini, kemudian terbawa angin dan membentuk awan. Nah, di sini ada campur tangan angin di sini. Kalau pada siklus sedang. Dari awan turunlah hujan yang jatuh ke permukaan daratan dan airnya kembali lagi ke laut. Nah, jadi bedanya siklus pendek dan siklus sedang. Kalau siklus sedang di sini adalah adanya campur tangan angin. Ya. Jadi dibawa dulu oleh angin dan baru membentuk awan. Itu kalau siklus sedang. Sedangkan siklus panjang di sini air laut yang menguap menjadi gas ya disebabkan oleh sinar matahari. Uap air di sini mengalami sublimasi, kemudian membentuk awan yang mengandung kristal es. Nah, kristal es ini pada awan akan jatuh dalam bentuk salju, membentuk gletser. Nah, gletser ini kemudian mencair menjadi membentuk aliran sungai dan akhirnya kembali lagi ke laut. Jadi kalian harus tahu perbedaan ketiga siklus air. Nah, sekarang dari siklus hidrologi, Ibu masuk ke bagaimana cara menjaga ketersediaan air. Ya. Di sini cara-cara menjaga ketersediaan air ya. Yang pertama yang pasti menjaga lingkungan. Yang kedua, menghemat penggunaan air. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, meminimalkan penggunaan bahan kimia ya, biar air tidak tercemar. Yang kelima, mencegah penebangan liar. Karena kalau kita hutan-hutan sudah pada gundul, jadi sumber air yang tersimpan di dalam tanah kan berkurang. Yang terakhir itu adalah mengadakan reboisasi. Nah, mungkin ada yang lupa di sini ya. Coba silakan dong jawab, apakah itu reboisasi? Ibu tunggu jawabannya di kolom chat sekarang. Untuk perbaikan ya. Reboisasi ya. Apa reboisasi? Ayo semua menjawab, salah nggak apa-apa. Mengadakan reboisasi itu melakukan sampai perbaikan. mau anakmu ke kelas 6 tidak tahu apa itu reboisasi. Ya, kalian mau ke kelas 6. Ya, masih Zong. Oke, Icap jawab pertama di sini. Ada Nanda? Ada Gung Krisna? Ada Chandra? Ada Nela Amela? Yang lain mana ya? Salah nggak apa-apa. Ayo, semua berhak menjawab di sini. Ada Kesya? Ya, baru Kesya terakhir. Ya,
Oke. Ya, di sini Bu jawab. Jadi reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Ya, jadi biar tidak terjadi erosi ataupun ya. Jadi kita tanah hutan-hutan yang sudah ini yang sudah gundul perlu kita reboisasi ya. Nah, itu dia cara menjaga ketersediaan air. Ya, terakhir nih Regina juga menjawab. Nah, sekarang Ibu masuk ke di sini masuk ke faktor yang mempengaruhi kualitas air. Jadi faktor apa saja? Di sini ada faktor iklim, ada geologi, ya, ada vegetasi, aktivitas manusia, dan waktu. Nah, sekarang Ibu akan bahas satu persatu. Iklim. Nah, iklim di sini ya. Jadi unsur-unsur iklim yang mempengaruhi terhadap kualitas air secara langsung di sini curah hujan. Ya, jadi di bagian iklim apa saja yang mempengaruhi kualitas air? Curah hujan. Terus yang kedua itu bisa tekanan udara, penguapan atau evaporasi, dan temperatur. Jadi Bu ulangi, faktor yang mempengaruhi kualitas air di sini salah satunya adalah iklim. Nah, di unsur iklim di sini apa saja yang mempengaruhinya? Ya, curah hujan, tekanan udara, evaporasi, dan temperatur. Ya, hujan yang jatuh di permukaan bumi, ya, asal kalian tahu, hujan yang kenapa kita tidak boleh terlalu sering bermain air hujan? Karena hujan yang jatuh di permukaan bumi itu membawa unsur kimia. Jadi membawa unsur kimia tertentu sebelum titik-titik air hujan jatuh di permukaan bumi. Nah, sekarang di udara kadang tercampur dengan gas-gas di atmosfer seperti nitrogen, ya, O2 atau oksigen, karbon dioksida, dan ya, dan nitrogen, oksigen, karbon dioksida sudah, dan klorida. Nah, ya, jadi gas-gas itu hujan yang jatuh itu membawa unsur kimia. Unsur kimianya apa saja? Jadi ada N2 atau biasa disebut dengan nitrogen, ada O2, ada CO2, dan klorida. Semakin tinggi temperatur dan tekanan, maka semakin tinggi penguapan dan pelarutan gas. Jadi, begitu pula sebaliknya, semakin rendah temperatur dan tekanan, semakin sedikit penguapan dan gas yang dapat terlarut dalam air. Itu iklim. Sedangkan yang kedua di sini adalah geologi. Nah, kandungan unsur kimia yang terbawa pada saat hujan itu tergantung pada formasi geologi tempat air itu berada. Ya, jadi unsur kimia seperti tadi N2, O2, CO2, dan Cl atau klorida itu tergantung pada tempat air itu berada dan tempat dilaluinya air. Jadi geologi ini dipengaruhi oleh dua, tempat dari mana air itu ya berasal dan tempat air itu lewat. Nah, faktor formasi geologi ini yang berada dalam tanah tergantung dari jenis batu, ya, fasies, dan sifat lainnya. Yang ketiga adalah vegetasi. Vegetasi ini mempunyai peran yang sangat cukup besar. Jadi terutama vegetasi yang telah mati dan membusuk sehingga mengeluarkan unsur-unsur hara. Jadi unsur hara apa yang dibawa oleh vegetasi yang membusuk di sini ya. Jadi unsur hara di sini ada N, natrium, fosfor, dan kalium.
Selain itu juga pH tanah. pH di sini menentukan keasaman atau kebasahan suatu tanah. Yang keempat adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia di sini karena pengerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Contohnya adalah pertambangan dan juga ladang berpindah. Sekarang yang terakhir faktor mempengaruhi di sini adalah waktu. Jadi waktu berkaitan lama tidaknya air kontak dengan sumber pencemaran. Jadi inilah yang mempengaruhi dari faktor mempengaruhi kualitas air. Ya, tadi kalau misalnya ditanya faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya pH atau keasaman air itu pada bagian apa ya? Mungkin ada yang menyimak tadi, silakan jawab. Ya, jadi Bu ulangi. Pertanyaannya, faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya keasaman atau kebasahan air atau pH air itu pada faktor apa ya? Silakan tulis jawabannya di kolom chat. Ayo, pada bagian apa di antara 5 faktor ini? Faktor yang mempengaruhi keasaman air itu vegetasi ya, Bu. Coba aja nggak apa-apa. Ayo, jawab. 2 jawaban tercepat. Ya, Ica sama... Ayo, siapa lagi? Ya, Nanda sama Gung Krisna. Oke, yang mempengaruhi naik dan turunnya keasaman atau kebasahan itu pada vegetasi. Nah, sekarang satu lagi pertanyaannya. Ya. Lama tidaknya air kontak dengan sumber pencemaran itu merupakan faktor bagian mana ya? Ya. Jadi Bu ulangi, lama tidaknya air kontak dengan sumber pencemaran merupakan... Oke, Ica sama Gung Krisna, Anela Amela. Ya. Ya, semuanya jawab benar pada waktu. Oh, sudah semuanya sudah oke semuanya ya. Jadi tolong ini materi kalian jangan lupakan karena nanti pada UKK atau PAT kalian ini masuk dalam materi ya. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Nah, ini adalah maksudnya Ibu materi ini terakhir pada pertemuan malam ini ya. Setelah ini Ibu akan share kode ininya, link dari kuisisnya. Jadi kalian tinggal klik aja warna biru yang ada di grup. Ibu akan share di grup sekarang. Oke? Jadi sampai di sini dulu. Selamat belajar, tetap belajar walaupun kita pada kondisi pandemi karena sekolah boleh libur tapi materi tetap jalan terus ya. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa besok jam 3. Malam Bu, itu saya ngomong. Selesai.